Pernah dengar soal jajanan nostalgia yang bikin geger se-Jakarta? Warnanya sih ceria, tapi tuduhannya, wah serius banget. Sampai-sampai videonya viral dan bikin heboh di mana-mana. Nah hari ini kita bakal kupas tuntas insiden es gabus yang luar biasa ini. Coba deh lihat ini. Kelihatannya enak ya, warna-warni, seger, sama sekali nggak kelihatan berbahaya kan? Buat banyak orang di Indonesia, jajanan ini tuh bener-bener kenangan manis masa kecil. Tapi gimana kalau saya bilang, jajanan yang kelihatannya polos ini justru jadi pemicu konfrontasi sama polisi dan bahkan militer, dan semuanya terekam jadi viral di medsos. Aneh kan? Yuk kita langsung aja selami ceritanya yang jujur luar biasa ini. Oke, jadi gimana sih semua ini berawal? Ya, seperti banyak cerita zaman sekarang, mulainya ya dari sebuah video. Video yang menyebar cepat banget di internet, bikin banyak orang marah sekaligus bingung. Nah, di tengah-tengah badai media sosial ini, ada satu orang, Pak Sudrajat. Beliau ini pedagang kaki lima biasa yang sehari-harinya ya jualan es gabus, jajanan sederhana di daerah Kemayoran, Jakarta. Nah, ini dia nih biang keladinya. Tiba-tiba aja Pak Sudrajat ini dihadapkan sama tuduhan yang aneh banget tapi juga serius. Katanya, es yang beliau jual itu bukan dari bahan makanan, tapi dari sponge. Iya, beneran. Kalian nggak salah dengar, sponge. Momen konfrontasinya ini terekam semua dalam video yang akhirnya viral itu. Di video itu, kita bisa lihat Pak Sudrajat lagi diinterogasi oleh dua aparat. Aibtu Ihwan Mulyadi dari kepolisian dan Serda Heri Purnomo dari TNI. Dan yang bikin makin aneh, dasar kecurigaan mereka itu apa coba? Murni cuma karena penampilan es gabus itu. Situasi ini kan jelas bikin kita semua bertanya-tanya ya. Sebenarnya es gabus itu apaan sih? Kok bisa-bisanya ada yang ngira itu spons? Oke, mari kita cari tahu sama-sama. Oke, sekarang kita akan bedah jajanan jadul ini, biar kita ngerti dari mana sih asal-muasal kesalahpahaman besar ini. Jadi, buat yang belum tahu, es gabus itu salah satu jajanan jadul legendaris di Indonesia. Seringnya sih dijual pakai gerobak di depan sekolah-sekolah. Karena warnanya yang cerah berlapis-lapis, kadang disebut juga es gabus pelangi. Harganya, wah murah banget, cuma 1.000-an sampai 2.000-an. Jelas jadi favorit anak-anak sekolah kan? Terus bahan rahasianya apa? Namanya tepung hungkwe. Ini tepung bebas gluten yang dibuat dari pati kacang ijo. Nah, tepung inilah yang bikin tekstur es gabus jadi unik, lembut tapi padat gitu. Dan ya, bahan inilah yang jadi kunci dari semua kesalahpahaman ini. Nah, disinilah letak masalahnya. Nama es gabus itu sama sekali nggak ada hubungannya sama bahan-bahannya. Nama itu muncul murni karena teksturnya yang kebetulan mirip banget sama gabus atau styrofoam. Jadi namanya sendiri yang ternyata jadi sumber kebingungan. Jadi bisa kita simpulkan ya, kelihatannya emang mirip gabus atau styrofoam, tapi bahan aslinya itu tepung hungkwe yang jelas aman dimakan. Cuma salah paham gara-gara penampilan doang, tapi akibatnya jadi besar banget. Oke, setelah kebenaran soal es gabus ini terungkap dan jelas kalau ini cuma salah paham, terus gimana kelanjutannya? Nah, mari kita lihat gimana akhir dari cerita ini. Yang pertama dan paling penting nih, akhirnya ada bukti ilmiah. Hasil tes lab secara resmi mengkonfirmasi kalau es gabus jualan Pak Sudrajat itu 100% aman dan layak dikonsumsi. Dan yang pasti sama sekali nggak ada spons di dalamnya. Lega kan? Jadi proses penyelesaiannya begini. Pertama videonya viral. Terus hasil lab keluar dan membersihkan nama Pak Sudrajat. Nggak lama setelah itu, kedua aparat yang terlibat tadi langsung menyampaikan permintaan maaf ke publik. Dan akhirnya, dari pihak TNI AD juga ikut mengklarifikasi kalau ini murni kesalahpahaman yang sudah diselesaikan baik-baik. Nah, ini kutipan langsung dari Aibtu Ihwan, salah satu aparat yang ada di video. Beliau bilang, kami menyampaikan permohonan maaf yang sebesar-besarnya kepada seluruh masyarakat atas kegaduhan yang timbul. Intinya, beliau mengakui kalau sudah terjadi kegaduhan dan mereka mungkin terlalu cepat mengambil kesimpulan. Dan sebagai penutup, TNI juga mengonfirmasi kalau kedua aparat itu datang langsung ke rumah Pak Sudrajat. Tujuannya untuk menyelesaikan masalah ini, katanya secara kekeluargaan. Sebuah langkah yang bagus ya untuk memulihkan keadaan langsung dengan orang yang paling dirugikan dalam cerita ini. Jadi kalau kita lihat lagi keseluruhan cerita ini, pelajaran apa sih yang bisa kita ambil? Apa ini cuma sekedar salah paham biasa yang kebetulan jadi besar?
Atau ini jadi cerminan tentang dahsyatnya kekuatan sebuah video viral dalam membentuk opini publik, dan betapa bahayanya kalau kita langsung menghakimi sesuatu di era media sosial ini. Sesuatu untuk kita pikirkan bersama ya. Terima kasih sudah menyimak